Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasudu walladzi yashqu alaihi. Alhasud adalah orang yang hasud, wa adapun orang yang hasud alladzi adalah orang yashqu yang berat alaihi kepada orang yang hasud in'amullah ta'ala, apa pemberian nikmat dari Allah ta'ala. In'amullah ta'ala, apa pemberian nikmat Allah ta'ala min khazaini qudratihi, min khazaini qudratihi, dari khazanah, dari perbendaharaan gudang, jadi perbendaharaan kudrahnya Allah, intinya kekuasaan Allah. Khazaini qudrati, dari perbendaharaan kudrahnya Allah, ala abdin, atas seorang hamba, min ibadatin, dari ala abdin, atas seorang hamba, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Apa itu min khazaini qudratihi? Bi ilmin. In'amullah bi ilmin, pemberian karunia Allah itu bi ilmin, dengan satu ilmu, au malin, atau harta, au mahabbatin, atau kecintaan, fi qulubin nasi, di hatinya manusia, au hadzin, atau satu bagian, minal hududi, dari bagian-bagian. Hatta sampai annahu, bahwa sesungguhnya al-hasud, orang yang hasud itu, la yuhibbu, adalah sungguh-sungguh menyukai, zawalaha, kepada hilangnya nikmat, hilangnya apa? Khazain apa? Ilmu, ya, hilangnya nikmat. Anhu, dari abad, dari hamba Allah itu. Wa illam yasud, sekalipun tidak hasil lahu, bagi orang yang hasud itu, bidzalika, dengan hal tersebut, syai'un, apa sesuatu, min tilkan ni'mati, dari nikmat itu. Batil fahada, maka adapun ini muntahal khubuthi, muntahal khubuthi adalah paling jeleknya keburukan. Walidzalika, maka karena hal tersebut, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu, adapun dengki, yaqulul hasanati, adalah menghabiskan, ya bukan makan, ya, menghabiskan al-hasanati, kepada kebaikan-kebaikan, kama takulu, sebagaimana menghabiskan an-naru, apa neraka, apa api, an-naru, apa api, al-hataba, kepada kayu, kama yakulu, sebagaimana menghabiskan al-hasanatu, apa, kama takulu, sebagaimana menghabiskan an-naru, apa api, al-hataba, kepada kayu. Ya, sedikit saja ya, namanya banyak ngomong penyakit hati, kena penyakit. Jadi yang pertama itu, ya, masalah dengki, ya. Dengki itu kemarin sudah dibahas, itu muncul dari pelit. Hati-hati, cerai sarakan lo kreken. Jadi kalau terlalu parah itu kreken.
rakyat itu ya syuh itu pelit ya, mau dan yang kedua ya, ciri dari orang hasud itu apa? Jadi selain pelit ya apa? Ya, apa? Siapa orang yang hasud itu? Orang hasud itu orang yang baginya itu merasa berat, tidak rela. Tidak rela kepada nikmat Allah yang Allah berikan kepada salah satu hambanya. Kenapa saya kok tidak? Kenapa kok dia dikasih itu? Apa itu nikmat Allah ya? Dari hazanah-hazanah, dari gudangnya, kudrahnya Allah. Artinya Allah punya perbendaharaan, punya persediaan yang Allah ya berikan kepada siapapun yang dikehendakinya, kudrahnya Allah. Jadi Allah maha berkuasa memberikan kepada salah satu dari hamba-hamba Allah. Berupa apa? Apa saja? Ini ilmu benar. Dia tak suka ada orang dikasih ilmu yang lebih dari dia. Wah, itu lebih pintar dari saya ya. Nah. Ada rasa tidak suka. Nah, tidak suka saja itu sudah tanda-tanda hasud. Jadi iri. Jadi yang pertama ilmu. Kita melihat ilmunya orang kok lebih di atas kita iri. Kok bisa ya? Dia kecut, hatinya kecut. Ciri dari orang hasud itu hatinya kecut. Pahit, hatinya pahit. Melihat orang senang pahit hatinya. Alhamdulillah. Berlindung kepada Allah ya dari sifat ini. Yang kedua, harta. Melihat orang lain punya kelebihan harta daripada kita. Ya, tidak suka. Ya, ini banyak terjadi zaman sekarang. Dua-dua ini ilmu, harta, sering menimbulkan kecemburuan sosial, iri diri. Memang ujiannya zaman sekarang. Ada Allah, makanya ya kalau ada lomba-lomba itu jangan terlalu berlebihan. Juara satu dikasih begini, dikasih ada yang puluhan juta ya. Yang nonton itu iri. Apa ya? Jangan berlebihan ya, kalau penghargaan ya sewajarnya. Berprestasi iya, tapi jangan sekarang itu ya berlebihan. Sehingga apa? Orang itu banyaknya dosanya orang sekarang. Walaupun kita juga di sini hati ini belum tentu selamat ya, tapi semoga diselamatkan oleh Allah. Ini kalau sudah persaingan masalah ilmu dan harta, makanya jangan terlalu berlebihan. Bilang itu siapa yang jadi panitia OSIS itu. Kalau ada lomba-lomba itu jangan berlebihan. Juara satu dikasih ini, juara dua. Dan kalau punya nikmat jangan dipamerkan. Karena itu bisa memicu orang lain. Ya kita tidak dosa, tapi orang lain yang dosa. Mungkin saya bersyukur, dipamerkan bersyukur itu bukan bersyukur, pamer namanya, lihat. Ini ujub, bisa juga ujub, kagum. Kalau punya nikmat itu, ya dasar rame-rame. Satu pengumuman, satu kampung, satu orang, satu kamar, satu asrama dikasih tahu. Aku baru dapat uang, dapat uang. Aku tidak usah. Makanya gini ya, tergantung niatnya gimana hukumnya. Kita naruh juara satu taruh piagamnya di dinding kamu. Kalau niatnya memamerkan, niatnya supaya orang itu pengen, dengki, dosa. Jadi tidak usah dipamerkan ya. Tidak usah, takut dengki ya, takut ada orang dengki. Jadi kalau punya nikmat disyukuri, dibagi langsung nikmatnya ya. Tanyain kamu dapat mana? Alhamdulillah, ada kiriman lebih. Kalau usah dipamerin, kok mana punya mana? Cuma dipamerin orang cuma dapat beritanya ya, nggak dikasih apa.
latihan di pondok jangan dengki, tidak boleh dengki. Nanti lebih-lebih di masyarakat ini ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini ya, kalau lihat tetangganya beli kalung, bilang ke suaminya, Mas, ada kalung. Kok ada melihat? Bapak itu kan lama aja lah. Bayi kan lembut. Sudah setahun. Sudah setahun itu, ya beli lagi. Suaminya susah. Suaminya kerjanya cuma tukang becak. Udah cari hutangan. Itu kan dengki. Sekarang itu yang menjadi masalah sekarang itu suaminya ikhlas, istrinya dengki. Itu jadi masalah. Hati-hati ya ibu-ibu kalau punya sifat dengki, anaknya nggak akan soleh. Nggak ada anak soleh dari ibu yang dengki. Hati-hati kalau ibu, kalau ingin punya anak yang soleh, hatinya baik, hatinya selamat dari sifat-sifat yang jelek. Orang tuanya harus tidak boleh dengki. Kalau laki-laki tidak begitu dengki. Laki-laki itu ya terkena dengki juga. Terkadang masalah harta, masalah ilmu juga bisa. Tapi di antara persentase, seandainya di persentase yang paling sering dengki itu di antara laki-laki dan perempuan, saya akan bilang perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu pandangannya tajam, bicaranya juga tajam. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Ngaco, mau tak ngaco. Awas nanti kalau jadi ibu-ibu ini, lihat tetangganya beli TV, beli HP baru, udah dipikirin 3 hari tidak makan, sakit, sampai gak sakit. Kenapa kamu sakit deh? Kamu tidak makan, tidak enak badan, sakit gigi kenapa? Tetangga beli HP baru. Tetangga namanya HP baru, sakit siapa sakit? Lalu kalau dengki jadi itu ya, hatinya tak senang. Saya sudah kasih saran ya. Obat untuk dengki itu apa? Syukurilah nikmat orang lain. Orang lain dapat alhamdulillah, saya ikut senang kamu itu. Maka insya Allah Allah kasih juga nikmat itu kepada kita insya Allah. Ya, amin ya robbal. Pokoknya jangan sekalipun dengki. Syukuri walaupun bukan kita yang mendapatkan tapi orang lain. Alhamdulillah. Itu masih saudara kita. Insya Allah. Paling seringnya dengki ini juga diantara sesama saudara. Kalau sudah bab warisan, kakaknya dapat banyak, adiknya tidak dapat sekian. Misalnya tidak sama, pemberiannya orang tua tidak sama. Orang tua itu ngasih, nah saya bapak ini punya sepeda 2, ada sepeda motor yang baru, ada yang enggak lama. Yang baru buat adikmu ya, kamu kan sudah punya sepeda, tak kasih yang lama saja ya. Oke. Ini ceritanya Nabi Yusuf itu didengkiin oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf tidak dengki sama sekali. Meski kakak-kakaknya itu dapat harta yang lebih, tidak dengki. Tapi kakaknya dengki kepada adiknya, kepada Nabi Yusuf yang paling muda. Kenapa? Karena dianggap paling sayang. Padahal itu cuma dianggapkan. Ayahnya sama sayang. Ayahnya itu sampai bilang, saya itu sayang sama kamu, itu tidak beda-bedakan. Tapi tetap anaknya tidak percaya. Mosok orang tua saya itu benar. Hati-hati, coba cek. Kalau kamu masih punya rasa dengki kepada saudara-saudara kamu, ilmu itu tidak akan banyak manfaatnya. Sekarang minta maaf pada orang tuanya. Kalau merasa orang tua saya kok menganak istimewakan, menganak emaskan kakak saya, adik saya, hati-hati, itu dengki itu. Ya. Al-mahabbatin fil qulubi nas, yang terakhir ini bisa juga berupa kecintaan. Orang itu lebih dicintai orang lain. Dia itu kok jamaahnya banyak, kok pengikutnya banyak. Dia itu kalau temannya kok banyak, kok saya kok sendirian. Ada orang dekat sama saya. Hati-hati dengki. Orang kalau ingin dicintai orang ya tidak boleh punya rasa dengki. Maka insya Allah hatinya akan dicintai. Ya. Nah tapi hati-hati, orang yang dicintai oleh orang lain, yang disenangi orang lain, itu penyakitnya adalah ujub. Jadi tidak luput dari itu. Kalau nggak dengki ya ujub.
Ujub itu apa? Dia bangga, saya teman saja 10 gitu kan. Swasti tiap hari ikut saya terus. Yang tidak punya teman sedih. Saya nggak ada nih, mojok sendirian. Ya sedih. Kalau dia banyak teman, saya nggak ada teman. Deki. Alhamdulillah. Tidak usah deki-deki seperti itu. Bersyukur sajalah. Jadi manusia yang dewasa, mau kita sendiri, mau kita banyak orang, banyak teman, tetap hati kita sama. Jangan pernah merasa kurang nikmat Allah kepada kita. Ya. Ini hati-hati nanti kalau Anda jadi pemimpin ya. Terkadang pemimpin sekarang itu senang kalau jamaahnya banyak, pengajiannya banyak. Pengajian, yang hadir 1000 orang, bangga ini saya sukses katanya. Jadi seorang kiai punya seralanya Anda jadi pemimpin. Begitu yang ikut pengajian dengan 2 orang, 3 orang langsung. Tuh, saya kok majelis saya sepi ya, itu ramai. Hati-hati, kamu ikhlas apa enggak? Kalau orang ikhlas ya, tidak melihat berapapun yang ikut pengajian, dia tetap ngaji. Insya Allah yang masih ikhlas ini, yang masih banyak ikhlas ini. Kenapa? Karena tidak diketahui orang. Itu adalah guru-guru ngaji di kampung-kampung. Guru-guru ngaji di kampung itu santrinya kecil-kecil, kadang tidak bisa baca apa-apa, santrinya miskin-miskin, kadang anaknya nelayan, anaknya petani yang misalnya sangat tidak punya, dilayani cuma 3 orang, 4 orang itu guru itu ngaji, ikhlas luar biasa. Sering loh banyak cerita guru-guru kampung itu setelah wafat berpuluh-puluh tahun makamnya digali, ternyata kena musibah, mungkin makamnya itu longsor, terlihat jenazahnya itu masih utuh, jenazahnya bahkan ada yang wangi. Guru-guru ngaji, apa kerjanya guru ngaji di musola? Hati-hati. Kalau kayak kita yang punya pesantren yang begini-begini, kayak saya ini misalnya, saya merasa bangga atas kalian, saya merasa banding-bandingin, wah kalau pengajiannya saya ramai, kalau pengajiannya itu nggak selamat dari penyakit yang itu. Amalnya tidak dihitung oleh Allah, alhamdulillah ya. Karena tidak ciri orang ikhlas tidak mengharapkan orang lain itu banyak atau sedikit itu dah. Banyak orang ikhlas itu mau berapapun yang ngaji pasti diajari. Siapapun yang ngaji pasti diajari, itu ciri orang. Nah, itu ya. Atau bagian dari satu nikmat Allah. Sampai apa? Orang dengki itu sampai saking dengkinya ini bahaya. Sampai mengharapkan, jadi dengki itu bertingkat-tingkat. Ada yang dengki karena rasa tidak senang saja. Tidak senang saja, itu hati-hati, ini dengki tingkat pertama. Yang kedua, dengki tingkat kedua ini lebih parah. Dia itu mengharapkan hilangnya nikmat itu. Kalau bisa saya habiskan orang itu. Sehingga misalnya dia nanti menggunakan ilmu-ilmu berdukunan, ya, sihir, naudzubillah. Barang siapa memakai ilmu sihir walaupun sedikit ya, maka sholatnya 40 hari tidak diterima. Dan kalau terus-menerus itu, maka insya Allah dia bisa su'ul khotimah, ya, meninggal dalam su'ul khotimah. Orang kalau suka kepada ilmu-ilmu itu ada 2 kemungkinan, dia akan hancur mati atau dia itu akan umurnya panjang tidak mati-mati. Di Banyuwangi itu ada orang ya pelaku sihir itu tidak mati-mati sampai usianya itu sampai tua sekali, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, sampai tinggal orang. Tidak mati-mati. Hati-hati yang Banyuwangi. Soalnya Banyuwangi itu terkenal ya. Daerah mana itu? Itu ada kampung atau daerah yang terkenal ya. Pelaku-pelaku masih banyak di masyarakat kita seperti itu. Terkadang mereka itu insaf ya, sadar ya. Hati-hati, itu kan dengki. Ya. Bisa juga mencelakakan orang lain atau setidaknya disimpan untuk dirinya, tapi dia tetap tidak senang. Kalau bisa diharapkan mungkin dia doa yang jelek ya kepada orang lain yang dia dengki. Nah, ini adalah bahaya. Saya ingin mengutip sabda Nabi SAW yang terakhir ya, bahwa dengki itu
menghabiskan kebaikan, pahala kebaikan. Betapa banyak orang yang kebaikannya banyak, sholatnya banyak, hajinya banyak, mungkin umrohnya banyak dan seterusnya. Tidak ada artinya karena ternyata satu ya masalahnya itu dia dengki. Seperti apa? Sabda Nabi, kama ta'kulun nar, api itu memakan kayu. Ya pelan tapi pasti dimakan, habis ya, hangus amalnya itu ya. Nah ini masalah dengki. Jadi apa obatnya dengki? Obatnya dengki adalah syukurilah nikmat pada orang lain, ya. Dan kalau kita ingin lebih selamat lagi dari semua penyakit ini, jangan pernah melihat orang lain. Siapapun itu, jangan lihat. Jangan suka membanding-bandingkan orang lain. Dan jangan lihat orang lain. Ingatlah, perbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi saya punya resep ini ya. Ketika Anda melihat manusia, kanan kiri Anda lihat teman-teman Anda lihat semuanya. Satu, Anda sadari bahwa manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Ada yang kelebihannya dalam fisiknya, kecantikannya, kegantengannya, ketampanannya. Ada yang kelebihannya dalam ilmunya, ada yang kelebihan dalam hartanya. Semua manusia punya kelebihan dan kekurangan. Ada plus minusnya, ada juga kekurangannya. Kita lihat punya kekurangan, oh temanku itu kurang begini, oh temanku kurang begini. Tapi dia juga punya kelebihan di sini, kelebihan otaknya pintar dia. Jadi kita melihat semua manusia punya kelebihan dan kekurangan, ya tidak usah melihat pada diri kita. Lihatlah satu orang yang paling sempurna, yang tidak pernah punya kekurangan, yang semuanya adalah kelebihan, karunia yang sempurna dari Allah. Siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu. Ketika kita melihat orang punya kelebihan dan kekurangan, rindukan baginda Nabi. Aku rindukan beliau adalah manusia yang paling sempurna. Kemudian kita sudah tidak usah berpikir yang lain. Karena semua manusia itu sama, di bawahnya derajatnya, di bawah derajatnya Kanjeng Nabi. Ya. Tapi kalau kita melihat orang lain ini punya kelebihan kekurangan, lalu kita berpikir tentang diri kita, maka kita kemungkinan akan hasut. Kok bisa ya dia punya itu, saya nggak punya. Jangan dipikir, jangan kembalikan pelihatan orang lain kepada kita. Kita jangan melihat lagi kepada diri kita. Kalau sudah melihat orang lain, teruskan lihat kepada siapa yang lebih tinggi dari semua ini, yang paling mulia dari semua ini. Siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu. Ya, kalau belum pernah bermimpi Rasulullah, setidaknya dalam hati itu punya gambaran Rasulullah adalah orang yang paling indah, yang paling sempurna, paling alim, paling bertakwa, semuanya paling sempurna. Dan kita yakin semua manusia ini, ini kan umatnya Nabi semua, ya sudah selesai. Kita tidak ada perasaan dengki. Yang penting ini ya, kuncinya ketika melihat orang lain, jangan balik melihat diri kita. Jangan. Ini selamat Anda itu, Anda selamat. Kalau melihat orang lain, balikkan kepada lihat diri kita. Anda akan terkena penyakit-penyakit itu. Ya, dengki, iri dan seterusnya. Tapi ketika melihat orang lain, lihatlah lagi siapa yang lebih sempurna dari itu. Lihat yang di atasnya lagi siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu. Dan terbayang kita Rasulullah adalah orang yang sempurna. Beliau adalah al-insanul kamil, manusia sempurna. Itulah yang sempurna sebenarnya. Kalau kepada Rasulullah apa kita iri? Enggak masa kita iri. Kita tahu diri dong. Rasulullah masa mau diiriin? Rasulullah memang sudah paling sempurnanya orang. Tak mungkin kita iri. Tapi kalau kepada saudara kita, pada teman kita masih bisa iri. Ya, jadi ketika melihat orang, wah ya semua yang tidak ada bedanya, semua punya plus minus, punya kelebihan kekurangan. Tapi di atas semua ini ada manusia yang paling hebat, baginda Nabi Muhammad Sallallahu. Dan Anda istiqomah melihat baginda Nabi, Anda istiqomah berkeyakinan seperti itu, maka selesai. Ini sedikit, ini ilham
yang kemarin sempat saya rasakan, saya tulis, oh begini caranya selamat dari menilai orang lain. Karena dosa yang diam-diam itu membuat kita terus jadi orang yang tidak baik itu adalah karena kita suka banding-bandingin orang. Prinsipnya manusia sama, punya kelebihan, punya kekurangan, itu saja sudah. Tidak usah dibanding-bandingin, semua orang sama, punya kelebihan, punya kekurangan. Kelebihannya bisa ilmunya, hartanya, prestasinya, kepandaiannya, fisiknya, punya kelebihan. Punya juga kekurangan. Maka kita insya Allah tidak akan menghina orang. Dipandang hina. Oh, yang dilihat hanya kekurangannya, padahal dia punya kelebihan. Ya sudah, tidak usah melihat orang terlalu lama. Semua orang sama, kita pun sama. Engkau berdoa, pada di kekurangan kelebihan ini apa? Sekarang saya cuma melihat satu yang paling sempurna. Dalam pikiran saya, dalam benak saya ada orang, orangnya putih, tinggi, semampai, ganteng, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang paling sempurna. Sudah selesai. Nah, mungkin sampean itu akan lihat orang lagi. Ya. Itu juga ya. Mari kita maafkan orang lain yang pernah menyakiti kita, menghasuti kita, mendengki kita. Jangan kita balas kedengkian itu. Saya punya doa begini. Allahumma arham man hasadani. Ya Allah, rahmatilah orang yang mendengki saya. Ayo kita baca juga. Allahumma arham man hasadani. Ya Allah, rahmatilah, sayangilah orang yang mendengki saya. Karena orang mendengki saya itu tidak tahu kekurangan saya. Coba tahu dia kekurangan saya, dia nggak akan dengki. Orang mendengki itu karena dia tidak tahu kekurangan kita. Dia mengiranya kita punya kelebihan di atas dia, padahal kita dan dia sama-sama lemah, sama-sama punya kekurangan. Orang yang menghina saya karena dia hanya melihat kekurangan saya, dia tidak melihat kelebihan saya. Ya, itu prinsipnya kan begitu. Ini doanya. Allahumma arham man hasadani. Allahumma arham man hasadani. Allahumma arham man hasadani. Ya Allah, rahmatilah orang yang mendengki aku. Siapapun dengki sama saya, jangan kemudian kita bangga. Oh, aku didengki itu sama anak sekampung. Memang saya itu tapi ya Allah, kasihan orang yang dengki sama saya. Ya Allah, karena dia tidak tahu kekurangan saya. Coba dia tahu saya ini tidak punya apa-apa, ya dia juga nggak akan dengki. Ya, jadi Allah marhamna hasadani. Sebenarnya panjang, ada 4 ya. Ya Allah, rahmatilah orang yang membenci saya. Ya Allah, rahmatilah orang yang mendengki saya. Ya Allah, rahmatilah orang yang pernah berbuat menzalimi saya. Jadi kalau didoakan, insya Allah kita tidak akan punya sifat dendam pada orang. Itu saja ya. Tunggu, insya Allah. Terasa kalau pengajian kayak gini nih, menghanyutkan. Ada pertanyaannya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan sholawat tibil qulub, dengan harapan semoga Allah menyembuhkan hati kita. Karena dokternya jiwa itu siapa? Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha
wabarakatuh.